Yang indah ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah topik, tidak seorang pun melihat Bapa selain Kristus. Sekaligus kata benda diartikan tidak seorang pun, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada apa-apa atau netral. Artinya demikian, saudara. Ketika firman ini berkata tidak ada seorang pun, oides, artinya bahwa tidak ada seorang laki-laki atau perempuan di mana saja. Menakutkan bagi manusia yang berdosa. Dengan kata lain, Allah Bapa berada di luar jangkauan pemahaman manusia biasa. Manusia bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, tetapi manusia juga kehilangan persekutuan dengan Allah. Saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kembali kita bertemu dalam channel Beriman dengan Logika yang Sehat. Dalam kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah topik. Dalam kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah topik, tidak seorang pun melihat Bapa selain Kristus, yang didasarkan pada analisa kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebelum kita melanjutkan tayangan ini, mari saudara siapkan diri saudara, siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara, supaya saudara ketika diberkati oleh Tuhan, saudara bisa menyatatnya, dan kelak nanti catatan itu akan menjadi sebuah pengingat dalam kehidupan saudaraku. Dalam ajaran teologi Kristen, Yohanes pasal 1 ayat 18 merupakan salah satu ayat yang sering dibahas dan dianalisa. Ayat ini menyatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Melalui ayat ini kita diajak untuk memahami hubungan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus, serta bagaimana Kristus berfungsi sebagai perantara antara Allah dan manusia. Saudara, ketika saudara menyaksikan tayangan ini, jangan di-skip supaya saudara tidak salah paham. Kalau saudara salah paham, saudara bisa menjadi seorang yang pahamnya salah. Dalam konteks Yohanes pasal 1 ayat 18, berada dalam konteks pembukaan Injil Yohanes yang berfokus pada identitas Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Sebelum mencapai ayat ini, Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu, dan bahwa Dia adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Dalam konteks ini, ayat 18 menekankan bahwa meskipun Allah adalah misteri yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia, Kristus menyingkapkan jati diri Allah melalui pengungkapan yang jelas dan sempurna dari sifat dan karakter Allah. Tentu saja kita akan bertanya, lalu apa sih makna tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah? Saudara, saya akan menunjukkan teks Yunaninya dalam tayangan ini. Saudara bisa perhatikan dalam layar monitor saudara atau dalam layar HP saudara. Di situ dikatakan, Theon, Oudes, Euraken, Popote. Mari kita cermati satu persatu setiap kata yang terdapat di dalam teks Yunaninya. Kita akan mencoba mencermati setiap teks yang ada. Kata oudes adalah kata sifat sekaligus kata benda. Diartikan tidak seorang pun, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada apa-apa atau netral. Artinya demikian, saudara.
ketika firman ini berkata tidak ada seorang pun, oides, artinya bahwa tidak ada seorang laki-laki atau perempuan di mana saja. Selanjutnya ada kata eoraken yang berasal dari akar kata orau, diartikan aku melihat. Kata eoraken dapat diperluas artinya menjadi aku mengalami atau bergaul dengan seksama. Dan kata terakhir, yakni kata popote, yang tidak diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, diartikan segala masa, atau kapan saja, atau segala abad, segala waktu. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah Bapa adalah hal yang sangat suci dan tidak dapat dijangkau oleh manusia. Ini menggarisbawahi sifat Allah yang transenden dan tidak terbatas. Allah tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia, dan kehadirannya yang penuh kemuliaan bisa menjadi sangat menakutkan bagi manusia yang berdosa. Dengan kata lain, Allah Bapa berada di luar jangkauan pemahaman manusia biasa. Dalam Alkitab ada beberapa contoh di mana orang-orang mengalami kehadiran Allah, seperti Musa yang melihat belakang atau punggung dari kemuliaan Allah. Saudara bisa membaca di dalam Keluaran pasal 33 ayat 23. Namun, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah secara langsung dan hidup. Untuk memahami situasi yang dihadapi Musa, kita sebaiknya tidak hanya merujuk pada Keluaran pasal yang ke-34, tetapi juga pada bagian pasal-pasal sebelumnya, di mana Allah menjelaskan apa yang akan terjadi. Musa pada waktu itu sangat ingin menyaksikan kemuliaan Allah, dan Allah mengabulkan keinginan Musa. Namun, Allah memperingatkan Musa, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Keluaran pasal 33 ayat 20. Untuk mengatasi hal ini, Musa harus sembunyi di celah-celah batu karang. Dari tempat tersebut, ia dapat mendengar suara Allah dan merasakan kehadirannya. Meskipun ia tidak dapat melihat apapun hingga Allah berlalu. Setelah itu, barulah Musa dapat keluar untuk melihat lingkaran cahaya yang mengelilingi Allah. Dengan demikian, bacaan ini secara jelas menunjukkan bahwa Musa tidak pernah melihat Allah secara langsung. Yohanes pasal 1 ayat 18 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Sang Firman, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dengan demikian, siapapun tidak akan mampu melihat Allah secara kasat mata, melainkan Sang Firman yang akan menyatakan kemuliaan Allah. Salah satu tokoh Alkitab yang pernah saya bahas dalam tayangan perjumpaan Abraham dengan 3 malaikat, apakah ada manusia lain yang dicatat dalam Alkitab telah berjumpa dengan Sang Firman sebagai perwujudan dari kemuliaan Allah atau Allah itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita coba menelisik jauh ke depan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Saudara, saya akan memberikan tayangan nat asli yang saya ambil dalam kitab Kejadian pasal 8 menurut versi Targum Onkelos. Ada kata yang saya beri tanda kotak merah, di mana ada kata memra, Sang Firman. Apabila nat terjemahan diterjemahkan dalam bahasa kita, di situ dapat dikatakan mereka mendengar suara Sang Firman Tuhan Allah bergerak di taman itu pada waktu
pada waktu angin malam hari, pria dan istrinya bersembunyi dari kehadiran Tuhan Allah di antara pohon-pohon di taman itu. Ini berarti bahwa sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam bisa tahan berhadapan muka dengan Tuhan. Namun setelah jatuh dalam dosa, hanya dengan mendengar langkah Allah saja, Adam takut bersembunyi dikarenakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, tetapi manusia juga kehilangan persekutuan dengan Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemuliaan Allah lah yang memampukan manusia berhadapan langsung muka dengan muka secara pribadi dengan Allah. Manusia hanya mampu memandang wajah Allah dalam konteks teofani Allah atau penampakan Sang Firman Kristus Yesus Tuhan kita di masa perjanjian lama. Yesuslah yang merupakan jalan supaya kita dapat mengalami kehadiran Allah. Injil Yohanes secara konsisten membedakan antara Bapa dan Anak. Selanjutnya, Yohanes pasal 1 ayat 18 menyebutkan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Istilah ini menunjukkan hubungan yang unik antara Yesus dan Bapa. Dalam konteks teologi Kristen, istilah anak tidak berarti bahwa Yesus diciptakan oleh Allah, melainkan bahwa dia adalah bagian dari Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hubungan ini mencerminkan kesatuan dan kesetaraan dalam sifat ilahi mereka. Yesus sebagai anak tunggal Allah memiliki otoritas untuk menyatakan Allah kepada manusia. Dia datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamat, tetapi juga untuk mengungkapkan siapa Allah itu sendiri. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran Allah. Melalui ajaran dan tindakannya, kita dapat melihat karakter Allah yang sebenarnya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, dia yang menyatakan, menunjukkan bahwa Yesus adalah perantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Dalam Injil kita dapat melihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan berbagai orang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka semua tentang kasih Allah, melakukan mujizat yang mencerminkan kuasa dan kasih-Nya. Melalui Yesus, manusia dapat memahami dan mengalami Allah. Untuk itu penting untuk dicatat dalam hal ini. Pernyataan Allah melalui Yesus Kristus tidak hanya terbatas pada ajarannya, tetapi juga melalui pengorbanannya di kayu salib. Dalam kematian dan kebangkitannya, Yesus menyatakan kasih Allah yang paling besar, yang memberikan kesempatan kedua bagi manusia untuk dapat diperdamaikan dengan Bapa di surga. Baiklah saudara, pernyataan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah dan bahwa Yesus adalah yang menyatakannya memiliki implikasi teologis yang signifikan. Ini menegaskan bahwa semua pengetahuan kita tentang Allah harus datang melalui Sang Firman, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai pandangan dan pemahaman tentang Tuhan, penting bagi kita untuk kembali kepada Kristus sebagai sumber kebenaran dari Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengenal Allah melalui hubungan pribadi dengan Kristus. Hal ini berarti kita tidak hanya belajar tentang Allah, tetapi kita mengalami secara pribadi dengan Allah itu. Kita hingga sampai pada kesimpulan, Yohanes pasal 1 ayat 18 adalah pengingat yang kuat tentang sifat Allah yang transenden dan bagaimana Yesus Kristus berfungsi sebagai pengungkapnya. Dalam dunia yang seringkali bingung tentang siapa Allah, kita memiliki jaminan bahwa Sang Firman, Kristus Yesus Tuhan kita, dapat kita mengenalnya, mengalami Allah dengan cara yang nyata. Sebagai umat tebusannya yang telah dikuduskan dengan darahnya yang kudus, kini kita memiliki kemuliaan Allah, sehingga dapat kita pergunakan
kemuliaan Allah ini untuk menghampiri tatahnya yang kudus, agar kita senantiasa hidup dalam hadiratnya yang kudus. Mari kita terus mencari untuk mengenalnya lebih dalam dan membagikan apa yang sudah kita pahami kepada saudara-saudara kita yang seiman, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.